pro dan kontra antara pelanggaran HAM di Papua itu wajar saja, karena yang akan membenarkan itu kebenaranlah yang akan membenarkan. Baik itu sekalipun kita sembunyi bagaimanapun, tetap kebenaran itu akan muncul. Jadi kalau kita bilang tidak ada pelanggaran HAM atau ada pelanggaran HAM yang dilakukan antara pro dan kontra ini, tetap sejarah membuktikan bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Dengan demikian, segmen saya mulai hari ini ke depan tidak ada lagi penumpahan darah di atas tanah ini. Karena tanah ini tanah Injil dan tanah ini milik Tuhan. Ke depan tidak ada lagi penumpahan darah di atas tanah ini, dan tidak ada lagi orang yang korban, baik itu siapapun dia, karena manusia itu ciptaan Tuhan. Manusia perlu hidup di atas tanah ini. Jadi saya harap kepada siapapun dia yang menumpahkan darah, membalas kejahatan dengan kejahatan, terus melakukan penembakan liar, penembakan secara strategis apapun, saya mohon supaya sadar dan bertobat di atas tanah ini. Baik, terima kasih ya Pak Ketua Komnas HAM atas masukannya. Kita setuju, kita aminkan. Jangan lagi ada penumpahan darah di tanah Papua, tanah Injil, tanah leluhur yang indah permai. Selamat istirahat Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Baik, sekarang Menteri Pariwisata Papua Barat, Mr. Firdaus Papua, silakan. Ya, selamat malam Bapak Bishop. Malam. Baik. Silakan Pak, satu menit closing statement. Siap. Baik, saya mau sampaikan saja pesan untuk pemimpin negara Republik Indonesia, segera ambil keputusan untuk yang baik untuk demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari hukuman yang Tuhan akan berikan, dan juga hal-hal yang sangat ngeri akan terjadi kalau Indonesia tidak cepat bertobat dan mengakui kesalahan. Papua tidak punya apa-apa untuk lawan Indonesia. Tidak punya senjata, bom nuklir, dan lain-lain. Senjata ada, tapi itu rampas saja. Tapi nanti Tuhan akan menghukum Indonesia. Karena barang siapa bicara Papua, itu bicara Injil. Injil adalah firman. Firman adalah Yesus. Siapa bicara Papua, bicara Yesus. Bicara Yesus, bicara Papua. Indonesia sudah terlalu banyak bunuh orang Papua. Tapi dia anggap itu biasa. Secara manusia pasti kami marah. Tetapi kami hanya mengucap syukur saja, berdoa supaya Tuhan jamah Indonesia punya hati, karena memang Papua ini juga ada maksud Tuhan. Supaya orang Papua mengerti apa kehendak dan maksud Tuhan. Karena Papua disiapkan Tuhan menjadi saksi. Ada hal yang besar Tuhan siapkan untuk orang Papua mengerti maksud Tuhan. Dan Papua akan diberkati dan memberkati seluruh bangsa-bangsa. Pertama Indonesia, dan yang kedua bangsa-bangsa di dunia. Karena ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan taruh di atas tanah Papua. Sediakan payung sebelum hujan itu turun, sebelum terlambat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan Bapak Bishop. Hormat, selamat malam. Baik. Selamat malam semua. Pak Menteri Pariwisata Papua Barat. Tuhan memberkati Pak. Tapi saya tidak bisa aminkan kalau Indonesia dihukum. Karena Bapak sudah mintakan pengampunan. Jadi kalau seperti Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka
kita aminkan bahwa Indonesia tidak dihukum, tapi juga akan menjadi berkat buat Papua. Haleluya. Soalnya saya di Indonesia ini Pak, jangan doa dulu begitu-begitu. Ya doa supaya pengampunan, blessing and grace melingkupi kita semua. Tuhan berkati. Oke, Pak Duta Besar Keliling dulu, Pak Dubes Keliling, silakan Pak. 1 menit untuk Anda. Oke, terima kasih Pak Joshua. Ya, kembali ke tema kami malam ini, pro kontra pelanggaran HAM di Papua. Jadi, saya mungkin komen sedikit tentang populasi. Artinya mungkin 2 hari yang lalu saya ada kasih naik di Twitter saya tentang saya compare population dari Papua New Guinea dengan West Papua. Dan menurut data orang Papua sekarang ini, kita punya populasi itu mungkin sekitar tidak mungkin lewat 3 juta. Dan Papua New Guinea sekarang itu sudah hampir 10 juta. Jadi ini kita bisa klaim bahwa benar-benar ada pelanggaran HAM terjadi di Papua. Itu fakta dan Indonesia tidak bisa tipu lagi. So kalau kita lihat 10 juta bandingkan 3 juta, terus mana itu 7 juta orang Papua itu di mana? Jadi itu memang benar-benar ada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Jadi itu Indonesia tidak bisa tipu lagi. Ya, ini ada, kita orang Papua tahu bahwa ini sekarang apa yang terjadi di Papua itu sekarang yang dua minggu kemarin dari PBB sendiri, dari Badan Prevention of Genocide, mereka sudah katakan bahwa sekarang ini di Papua itu bukan pelanggaran HAM lagi, ini sekarang sudah di kategori sebagai genocide. So ini yang Indonesia juga harus hati-hati, karena ini kalau kita sudah dibawa kategori genocide, itu negara bisa merdeka. Dan itu mungkin komen sedikit dari saya. Mungkin Kakak Mesak mau bicara sedikit? Silakan. Oke, hormat, terima kasih. Ya, Silakan. Bapak Bishop, yang Yes, tadi sir. saya bicara sedikit mengenai siapa Peom itu tadi dia bilang dia punya dokter itu, kau bawa di Jerman itu apa yang kau pulang untuk kau buat untuk orang Papua. Orang yang dia seorang dokter, dia sekolah di Jepang, dia sekolah di Amerika, tapi dia di pengadilan itu dia bertanggung jawab 2 bendera ini. Dan itu dia bilang, saya tidak pikir saya punya titel, saya tidak pikir saya punya gaji, tapi saya pikir saya punya rakyat, saya punya bangsa, saya punya luas wilayah, saya bebaskan orang. Saya mati atau saya hidup, tetap kita merdeka. Itu seorang pemimpin yang dia bertanggung jawab hukum dan politik di depan pemerintah Indonesia. Jadi ini saya jelaskan supaya orang mengerti baik. Kalau dia mau pikir dia punya titel dengan pangkat, itu dia sekolah 20 tahun, dia siapkan negara itu. Dan dia pulang di 85. Sampai dia dapat di Kalicoso sana itu. Amin. Pak Karu Bapak apa rekomendasi Bapak untuk Paradoks Papua ke depan? Ya, kalau saya tidak bicara panjang, tapi kalau besok Papua merdeka, Bapak jadi Menteri Agama saja untuk ya, karena ini sudah tidak lama. Saya cuma hanya kasih tahu. Saya sudah prediksi dan saya sudah analisa bahwa bentrokan di 2024 ini karena peristiwa terbesar di Jakarta nanti antara 3 calon yang sudah calon ini, itu nanti konflik. Dan itu saya menghargai orang Indonesia yang hati mulia untuk bicara Papua merdeka. Yang dong bicara itu cuma hanya oknum elit-elit yang duduk menteri itu. Itu saya mau bicara itu maksudnya saya kasih tahu. Dan itu dorang itu yang memputarkan ini. Padahal kalau saya mau lihat untuk orang Indonesia yang tinggal
artinya sipil yang ada di Papua itu, dong punya hati besar untuk Papua merdeka. Dong tidak bisa akan pulang, dong tetap tinggal di tanah Papua. Yang itu yang saya hormati, karena siapa yang lagi yang besok mau kerja kalau Papua merdeka? Kita perlu dong punya tenaga, begitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi saya tidak menjatuhkan Indonesia, tapi saya menghormati Indonesia untuk negara besar yang dia sudah didik kita sampai kita pintar. Kita punya anak-anak sudah pintar. Ini selalu kita bicara dengan baik untuk kita menghormati dorang. Dan dorang dulu waktu peralihan itu Belanda dengan Indonesia itu Indonesia mendaftaris PBB untuk dia kasih pendidikan dan pembangunan di Papua selama 25 tahun. Tahun 88 itu yang tadi saya bicara, tapi saya potong-potong saja. Saya ini orang tidak tahu hukum, saya tidak tahu apa politik begitu. Dan singkat dan terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi begitu Pak Pendeta. Terima kasih lagi untuk kesempatan ini dan kita kembalikan waktu. Terima kasih, hormat. Terima kasih Pak Dubes Keliling Papua Barat dengan Bapak Ketua MPR Papua Barat. Luar biasa. Tuhan memberkati, selamat istirahat. Shalom. Kalau soal mau jadi Menteri Agama, kayaknya nanti biar Presiden Papua Barat saja yang tentukan itu. Luar biasa. Siapa tahu saya mau dipanggil jadi wakil presiden toh. Luar biasa. Menteri Luar Negeri RMS dulu. Kutip dulu ya, kutip sesuatu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya. Oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Malam ini di Paradoks Papua, pernyataan itu divariasi seperti begini, bahwa hak asasi manusia adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu tidak perlu lagi bicara kontra atau pro, harus semua pro, tidak boleh ada pelanggaran hak asasi manusia. Sorry, demikian bos. Keren. Sebelum tutup kayaknya Pak Menteri Luar Negeri RMS ini sudah diberikan status baru Presiden RMS oleh kita punya Menteri Peranan Wanita ini, Ibu Negara, luar biasa. Tuhan berkati Pak Max. Selamat beristirahat. Shalom. Sepertinya sudah ya. Oh, ini satu sebelum Pak Presiden tutup. Pak Pemuda, ini wakil dari Pemuda Papua Barat, silakan 1 menit. Baik, selamat malam Bapak Bishop. Jadi untuk closing statement saya cuma berharap jangan Indonesia paksakan kita jadi Indonesia. Itu juga pelanggaran HAM. Ya. Jadi biarlah Papua tetap Papua. Ya, Papua tetap Papua, dan saya berharap pemerintah Indonesia, saya percaya pemerintah Indonesia juga punya hati sebenarnya. Mungkin bisa berikan kami hak untuk merdeka. Kira-kira itu closing statement saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan berkati, Pak. Oke. Bapak Presiden, kayaknya tinggal kita berdua ini. Silakan tanggapin semua, Pak, sebagai closing statement. Silakan, Pak, Presiden Papua Barat, Jeffrey Pakawak Bumanak. Ini sangat kontroversial. Paradoks, bro. Hormat. Jadi Bapak Bishop Joshua bangsa Papua yang pemilik Honai, para Pinang, atau pokoknya semua orang Papua itu punya adat dan budaya. Tempat bicara itu ada, tempat bicara memutuskan sesuatu
dan ini yang belum pernah dihormati oleh Indonesia, dan Indonesia menjalankan DPRP ada, DPRD ada, tetapi dibatasi dengan aturan-aturan tertentu untuk tidak mengakomodir semua aspirasi rakyat Papua. Jadi paradoks Papua ini menjadi sebuah alternatif dan solusi bagi semua orang Papua untuk bisa melakukan right to freedom of expression. Jadi bisa menyampaikan semua pendapat. Terima kasih Bapak Bishop Joshua Bangsa Papua. You're welcome, sir. Thank you. Jadi yang kedua itu kepada Ibu Negara, Mama Bangsa Papua yang luar biasa, Mama Nando. Mama punya nasihat-nasihat, Mama punya kata-kata, ini memberikan kita macam tidak makan juga kita dengar Mama pu kata-kata ini, kita rasa dikuatkan dan sudah kenyang. Melebihi daripada segala batasan kami biar lelah dalam segala situasi apapun. Mama punya kata-kata ini memberkati kami dan memberikan kami kekuatan yang besar, karena kami tahu bahwa kami dilahirkan oleh mama-mama yang memiliki integritas dan menjaga harga diri, dan semua mama-mama Papua itu melambangkan tanah yang saat ini kolonial ada sedang mengkerok habis, mencuri semua kekayaan alam Papua, dan juga internasional tanpa menghormati hak dan martabat orang Papua. Tetapi di tengah kondisi yang dimana terjadi degradasi kemanusiaan, hak asasi manusia, Mama Dong selalu mendoakan kami, memberikan kami motivasi. Ini hal yang sangat luar biasa. Mama Bangsa Papua atau Ibu Negara nanti bukan lagi jadi penyapu, nanti justru nanti Mama yang umumkan ke dunia bahwa negara ini butuh tugas sapu yang 1 minggu dibayar 10 juta. Bagaimana kalau 1 minggu dibayar 10 juta, biar perempuan putih kah, perempuan dari Jakarta kah yang mau sapu di Istana Negara tuh pas dong bakurebe Mama nanti. Hormat Mama. Jadi itu luar biasa Mama. Kemudian kepada seluruh rakyat bangsa Papua, pesan kami sudah sangat jelas kepada Paradoks dan juga kepada semua statement-statement politik dari organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk yang sangat konsisten, berjuang hanya satu tujuan, satu mimpi, satu visi, satu bangsa, satu negara, satu Tuhan, satu simbol di atas tanah ini, bahwa bangsa Papua itu kami mau merdeka, dan bangsa Papua punya sejarah. Oleh sebab itu selalu kami katakan bahwa biarkan orang Papua saja yang menceritakan sejarahnya, mengakui sejarahnya dan berdiri di atas sejarahnya. Karena sejarah yang dimiliki oleh orang Papua itu sejarah yang lahir karena nasionalisme Papua, filosofi Papua, ideologi Papua atas dasar kasih dan kebenaran. Dan tanpa mengurangi semangat saudara-saudara kami dan semua dari Indonesia bahwa kami bangsa Papua tetap menghormati sejarah mereka. Apapun proklamasi dan deklarasi secara internal orang Papua, dari 1 Juli, dari Bintang 14, dari 27 November, sampai dengan NRFPB, sampai dengan semua proklamasi yang terjadi dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Papua harus dihormati oleh seluruh rakyat Papua sebagai anak negeri yang mengerti bahwa mengapa dia berjuang dan untuk apa dia berjuang. Itu sedikit pesan secara internal. Jadi Bapak Bishop, saya perlu sampaikan bahwa saya 4 hari ini ada tamu dikunjungi dari luar. Ya itu tidak terlepas bahwa perlu kami sampaikan karena media juga akan keluar. Mereka dari PBB dan kawan-kawan dari luar. Kami ada masih sama-sama sampai saat ini, nanti besok mereka akan lepas kembali. Kami perlu sampaikan bahwa pesan yang kami sampaikan kepada mereka dan mereka kutip, mereka akan menyampaikan sampai ke tingkatan internasional, sampai ke PBB dan juga ke negara-negara luar yang mereka cukup terharu
mereka ada sama-sama dengan kami, dan kami sampaikan begini, bahwa merdeka dan berdaulat, mendirikan sebuah negara, itu rakyat bangsa Papua tidak perlu minta sama Indonesia. Rakyat bangsa Papua tidak perlu minta sama PBB. Kami tidak perlu minta sama Amerika, kami tidak perlu minta sama Jepang atau siapapun negara di dunia ini. Karena merdeka dan berdaulat, mendirikan sebuah negara itu adalah hak fundamental orang Papua. Orang Papua punya hak itu. Oleh sebab itu, kami hanya minta kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia untuk menghormati hak kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Papua. Karena itu sudah hak kami. Dalam konteks yang lebih implisit bahwa Indonesia bisa memiliki konstitusi, Indonesia bisa memiliki lambang negara, Indonesia bisa memiliki segala macam perangkat pemerintahan. Tetapi hidup ini yang dimana telah mengakomodir hak untuk merdeka dan berdaulat itu hanya diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kemerdekaan dan kedaulatan itu adalah hak fundamental bagi rakyat bangsa Papua, must be respected by Indonesian and another country around the world. Jadi itu yang terakhir, kami menutup bahwa Bapak Bishop, organisasi Papua Merdeka yang memiliki sayap militernya dalam catatan sejarah selama perjuangan ini 62 tahun, yang terus berperang di atas tanah Papua, yang kami katakan bahwa perang pembebasan. Ini bukan konflik bersenjata, ini bukan pelanggaran HAM, tetapi ada latar belakang sejarah, alasan ideologi. Dalam perang pembebasan ini, kami dengan penuh rasa hormat bahwa media Paradoks Papua sudah sungguh luar biasa meyakinkan pemerintah Indonesia tentang kompleksitas masalah di atas tanah Papua secara komprehensif. Masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta segala macam perangkap hukum yang ada di atas tanah Papua, mesti harus ada sebuah proses demokratisasi dan transparansi antara pemerintah Indonesia dan bangsa Papua, bahwa pemerintah Indonesia harus mengakui perjuangan bangsa Papua, dan kalau pemerintah Indonesia bisa terbuka, mari mengakui TPNPB sebagai militer, dan kita menuju kepada sebuah tingkatan yang lebih konsisten dan yang lebih implisit lagi, bahwa TPNPB dan OPM mampu mewujudkan dan melaksanakan hukum perang internasional. Dan kita bersama-sama menuju ke tingkatan itu. Kalau memang mau perang, mari kita tanda tangan perang, dan kita menyatakan kepada dunia, dan kita lihat yang nanti menang siapa, dan yang nanti kalah siapa. Tuhan memberkati perjuangan bangsa Papua. Selamat malam, Bapak Bishop. Wah. Hormat. Terima kasih Bapak Presiden Papua Barat, Jeffrey Pagawak Bumanak. Tuhan memberkati senantiasa kita semua. Ya, shalom. Amin. Jadi saudara-saudara terkasih, saya juga heran ini terakhir ini baju saya ini Pak Presiden, ada lurik-lurik emasnya ini. Saya nggak ngerti nih kenapa, apa yang terjadi nih kalau Pak Presiden masih bisa naik ini. Saya tidak sengaja ini baju saya ini kayak ada emas-emasnya ini. Apakah mungkin nanti bagaimana nubuatannya ini? Saya nggak ngerti. Menteri Agama mana ini? Boleh naik sebentar. Tiba-tiba baju saya ini ada lurik-lurik emasnya ini Pak Menteri Agama. Pak Presiden. Pak Menteri Agama kasih komen dulu, nanti kami sebentar. Tiba-tiba baju saya ini kayak ada emas-emasan gitu putihnya, Pak. Pak Menteri Agama. Oh, boleh lagi. Oke, selamat istirahat aja udah di Pak Presiden, terima kasih ya sudah bersama-sama senantiasa. Hormat. Oke. Ada mau dikatakan Pak? Nubuatannya apa? Bapak Bishop, sudah dari awal kami selalu mengatakan bahwa tidak ada satu orang Indonesia yang mampu, saudara-saudara kami dari Indonesia yang mampu mengerti perasaan orang Papua.
Jadi Tuhan itu dia awalnya dari firman. Firman itu kata-kata, Bapak Bishop. Bapak Bishop bisa membuka peluang untuk orang Papua berbicara, itu sebetulnya Bapak Bishop mengimplementasi apa yang Tuhan mau terhadap orang Papua. Dan pemerintah Indonesia harus mengerti bahwa bagian yang belum pernah dilakukan, itu Bapak Bishop sedang melakukan dan menyempurnakan ini. Dan pemerintah Indonesia harus mengerti bahwa paradoks Papua merupakan bagian di mana orang Papua bisa meluangkan dan menyatakan luka hati, luka batin selama 62 tahun belum pernah diwujudkan dan dilakukan. Jadi Bapak Bishop itu kemurnian Anda itu seperti emas, Bapak. Aduh, Bapak bisa diejek-ejek, Anda bisa dinyatakan itu intelijen dari orang Papua, dari Indonesia juga bisa menyatakan bahwa Bishop Joshua Teo terlalu miring sampai ke OPM, terlalu jauh sekali. Kemudian dari Ibrahim Peon bisa menyatakan bahwa Bapak Bishop itu memang intelijen Indonesia yang mengumpulkan semua informasi, data-data dan segala macam. Jadi emas itu mau dikirim ke mana, mau digiring di mana, mau dilempar ke PCK di api yang menyalakan, mau diturunkan di lautan sampai segala macam proses, dia punya nilai dan kemurnian sebagai emas tidak akan pernah berubah. Dan itu yang ada pada Bapak Bishop. Anda mau dikirimkan, digiringkan sampai mau dibunuh mati, tetapi nilai Anda itu sama seperti emas. Terima kasih Bapak Bishop.